Mencari benang merah, tentang mengapa dua tim kandidat juara, justru terseok-seok hingga pekan ke-7 musim ini. Yaitu tentang kesalahan terbesar Persib Bandung dan PSIS Semarang saat mengarungi kompetisi. Persib dan PSIS harus menelan pil pahit, saat mendapati kenyataan jika posisi mereka semakin tak aman. Yang mana PSIS tertahan di posisi 13 dan Persib di posisi 14 klasemen sementara. Torehan buruk yang dicatatkan Pangeran Biru dan tim Mahesa Jenar, sebenarnya cukup mengejutkan publik sepak bola Indonesia. Persib yang musim lalu tampil luar biasa, dan mengakhiri kompetisi di posisi runner-up. Ditambah tim asuhan Robert Albert sangat jor-joran dalam belanja pemain. Yang paling anyar tim Pangeran Biru berhasil mendapatkan 3 pemain paling diburu pada bursa transfer, yaitu Ciro Alves, Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Yang mana, atas keberhasilan manajemen Persib mendatangkan nama-nama besar tersebut, membuat Persib adalah kandidat terkuat untuk membawa pulang Piala Liga 1 di musim ini. Begitu juga dengan PSIS. Lewat kejelian tim Mahesa Jenar, di bawah kepemimpinan Yoyok Sukawi, PSIS membuat kejutan untuk penikmat sepak bola Indonesia saat mengumumkan Taisei Marukawa dan Carlos Fortes resmi mereka datangkan. Menjadi kejutan besar, karena PSIS dinilai sangat tak terduga, berhasil mendatangkan Marukawa yang merupakan pemain terbaik musim lalu, dan Carlos Fortes yang merupakan top skor kedua setelah Ilija Spasojevic. Tak hanya itu, PSIS sebagai masih haus dan belum puas akan skuadnya saat itu. Satu lagi pemain Best 11 Liga 1 musim lalu, kembali mereka incar. Masih dari tim Persebaya, yaitu Ali Sesai. Yang kabarnya pemain tersebut sudah diimingi kontrak baru oleh Persebaya namun akhirnya menolak. Usai mendapat tawaran yang lebih menjanjikan dari PSIS. Maka tak heran, PSIS dianggap menjadi penantang serius dan kandidat kuat peraih juara Liga 1 musim ini. Lantas, mengapa dua tim yang seharusnya berada di posisi 5 besar? Tapi yang terjadi, kedua tim ini justru sangat dekat dengan zona degradasi. Kami melihat sebuah benang merah, yang menjadi kesamaan kedua tim ini, yang bisa disebut dosa besar Persib dan PSIS dalam mengarungi kompetisi. Yaitu kedua tim ini sama-sama all out dalam mengarungi pramusim Piala Presiden. Laga pramusim yang semestinya jadi wadah mencoba taktik baru dan bongkar pasang pemain. Di Indonesia bergeser jadi ajang berebut gengsi dan trofi. Jika kita melihat ke kiblat sepak bola Eropa, laga pramusim bertujuan sebagai persiapan klub-klub untuk mengarungi liga. Yang mana, tim-tim yang bertanding akan mencoba pemain lapis kedua bahkan pemain dari akademi. Yang bertujuan untuk memberi menit bermain kepada mereka yang kemungkinan kecil dapat menit bermain saat mengarungi kompetisi sesungguhnya, yaitu liga reguler. Memang tak ada aturan untuk setiap tim harus memainkan pemain inti ataupun pelapis. Namun, alangkah baiknya laga pramusim dimaknai sebagai ajang uji coba pemain, alias bongkar pasang. Dan yang terpenting, menghindari pemain dari cedera. Klub-klub besar seperti Real Madrid, Bayern Munchen, atau Manchester City tak segan-segan memainkan pemain pelapis, bahkan tim junior sepanjang minimal 1 babak. Namun, jika kita berbicara tentang sepak bola Indonesia, maka kita akan menemukan makna yang berbeda terhadap sebuah laga pramusim. Laga pramusim begitu keras, dianggap juga sebagai penentu harga diri bagi sebuah tim. Bahkan mirip seperti pemain yang membela timnas, yang bermain begitu all out karena tak ingin tersingkir dari sebuah turnamen. Dan yang terjadi satu demi satu pemain akan mengalami cedera. Dan inilah yang dialami oleh PSIS Semarang dan Persib Bandung. PSIS misalnya, mahal-mahal membayar seorang Carlos Fortes. Kemudian digencarkan bermain totalitas dalam Piala Presiden. Yang terjadi Fortes justru harus menepi akibat cedera. Untuk sebuah turnamen yang sebenarnya tak ada manfaat signifikan untuk membantu kekuatan saat menjalani liga reguler. Dan saat Liga 1 bergulir, hingga pekan ke-7 Fortes masih belum sekalipun merumput bersama PSIS. Usai cederanya tak kunjung pulih. Bahkan kabarnya saking tak kunjung sembuh cederanya Fortes, mantan pemain Arema ini kabarnya telah pulang ke Portugal. Pemain yang diharapkan mampu menjadi tulang punggung PSIS, dan menjadi pemecah kebuntuan dalam sebuah pertandingan. Namun tak bisa berbuat banyak. Hanya bisa menyaksikan tim kebanggaan masyarakat Semarang tersebut terseok-seok di papan bawah.
Dari 7 pertandingan PSIS hanya mampu melesatkan 8 gol saja. Bahkan angka kebobolannya lebih besar yakni PSIS telah kebobolan 10 gol. Itu tak lain tak bukan, PSIS seperti bergantung terhadap Marukawa seorang diri. Yang terjadi Marukawa dijaga ketat, membuat pemain asal Jepang tersebut sangat sulit berkembang dan minum support dari rekan setimnya. Bayangkan jika di posisi yang sama, ada striker haus gol yakni Carlos Fortes di lini depan PSIS. Mungkin gonjang-ganjing yang terjadi di PSIS hingga pemecatan pelatih Sergio Alexander tak akan terjadi jika Carlos Fortes ada di sana. Hal serupa juga dialami oleh Persib Bandung. Akibat kerasnya Piala Presiden, Kapten Maung Bandung Victor Igbonevo harus menepi. Akibat cedera tulang pipi yang dialaminya. Kabarnya cedera Igbonevo harus mendapat perawatan setidaknya 3 bulan. Sampai akhirnya cedera tersebut benar-benar sembuh. Absennya Igbonevo hingga pekan ke-7 benar-benar dirasakan oleh kubu Pangeran Biru. Persib secara tak terduga menjadi tim dengan pertahan terburuk di musim ini. Tim Maung Bandung telah kebobolan 18 gol dari 7 pertandingan. Sebuah catatan horor bagi tim yang sebelumnya dianggap adalah tim dengan kekuatan terbaik di sepak bola Indonesia. Absennya Igbonevo membuat Persib kocar-kacir. Yang terbaru, memasang gelandang bertahan Rahmat Irianto mengisi posisi yang ditinggalkan Igbonevo. Tragisnya, yang menjadi korban ialah sang pelatih Robert Albert. Pelatih yang katanya sudah paham betul Persib luar dalam ini, terpaksa mundur dari posisi kepelatihan Persib. Usai para bobotoh meminta pelatih 67 tahun itu untuk hengkang. Bahkan saat Nick Kuipers ikutan absen karena sakit. Persib makin kebingungan bagaimana menampal rapuhnya pertahanan mereka. Puncaknya Persib harus kebobolan 5 gol saat melawan PSM Makassar. Dan menjadi PR besar untuk pelatih berikutnya Luis Mia. Sebuah kesalahan sederhana, namun akibatnya sangat luar biasa. Selama bertahun-tahun, sepak bola Indonesia mengenal adanya turnamen pramusim. Mulai dari Piala Emas Bang Yos, Piala Gubernur Jatim, sampai Piala Presiden. Kerasnya laga pramusim di Indonesia membuat pelatih Persija Thomas Doll keheranan. Namun mantan pelatih Borussia Dortmund ini tampaknya tak ambil pusing dengan budaya di sepak bola Indonesia. Ia tampaknya tak mampan usai timnya dikritik, dibully bahkan dicaci. Usai Persija menjadi tim yang jadi bulan-bulanan tim lain. Yang mana Persija turun dengan pemain seadanya, yaitu hanya dari tim akademi. Namun Thomas Doll tampaknya berhasil mengajarkan tim, pelatih hingga seluruh penikmat sepak bola Indonesia tentang bagaimana ia menyikapi laga pramusim. Yang terjadi Persija lebih siap melakoni pertandingan liga, dan sukses menjadi tim paling sedikit kebobolan hingga pekan ke-7, dan berada di posisi 6 klasemen sementara. PSIS dan Persib sedang berjuang keluar dari keterpurukan. PSIS tampaknya juga telah belajar, jika beli pemain dulu baru pelatih kemudian. Merupakan salah satu hal paling tak masuk akal dalam sebuah seni transfer pemain. Persib juga sama, mereka tampaknya telah belajar. Jika tak harus sembarangan saat melepas pemain pentingnya. Yang mana Ardi Idrus, Moh Rashid, dan Esteban Vizcara yang secara tak terduga mereka lepas. Yang saat ini, peran ketiga pemain ini sangat dibutuhkan bagi tim Maung Bandung. Akankah dua tim dengan target yang sama yaitu juara Liga 1 mampu keluar dari keterpurukan?